Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Baik, materi pertama yakni mengenai hutang piutang, gadai dan hiwalah. Materi yang akan dibahas yakni hutang piutang. Utang secara bahasa dapat bermakna memberikan pinjaman. Hutang piutang menurut istilah syarok adalah akad untuk memberikan sesuatu benda yang ada harganya. Dalam Islam, hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan. Rukunnya ada dua, yaitu orang yang berhutang dan orang yang dihutangi. Selanjutnya yakni gadai. Gadai merupakan menjadikan barang sebagai jaminan dalam hutang piutang. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun rukun gadai ada tiga, yakni orang yang berakad, ada harta benda sebagai jaminan, serta hutang sebagai pinjaman. Terus yang ketiga yakni ijab kabul. Terus yakni hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan hutang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada muhal alaih sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah atau kata-kata. Selanjutnya yakni ketentuan sewa menyewa dan upah. Sewa menyewa dalam Islam yakni disebut dengan ijarah, yakni transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan jasa yang sudah dilakukan. Ijarah ala al-manafi yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan sebagainya. Selanjutnya yakni ijarah ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu, pembahasan terkait dengan pekerjaan yang mempekerjakan. Selanjutnya yakni upah. Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang telah disebutkan. Syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua yakni upah yang sepadan. Upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa manfaat kerjanya, waktu pembayaran bisa diberikan sebelum bekerja ataupun sesudah pekerjaan itu selesai, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Terlihat. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Setelah itu siram dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dari jenazah. Yang niatnya seperti ini: nawaitul ghusla lirafa'il hadasi ala hadal mayyiti untuk jenazah laki-laki dan ala hadhil mayyitati untuk jenazah perempuan. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang sholat. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadasil azhari fardholillahi ta'ala. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Cara mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, terlebih dahulu kita menyiapkan kain kafan 3 lembar untuk jenazah laki-laki dan 5 lembar kain kafan bagi jenazah perempuan. Setelah itu, sediakan kapas yang diberi wangi-wangian untuk menutupi bagian tertentu dari jenazah. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menutup kain kafan yang telah ditata di atas keranda, lalu diselimutkan mulai dari lapisan paling atas hingga lapisan paling bawah. Tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama adalah niat.
Niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati, imaman untuk imam dan makmuman untuk makmum lillahi ta'ala. Itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Syarat yang kedua adalah berdiri jika mampu. Yang ketiga adalah melakukan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Selanjutnya adalah bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat jenazah atau bacaan takbir pada sholat jenazah. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat. Yang ketiga membaca doa. Yang doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk jenazah laki-laki, dan Allahumma la tahrimna ajraha Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha untuk jenazah perempuan. Yang keempat adalah takbir keempat doa. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Selanjutnya adalah memakamkan jenazah. Setelah jenazah selesai dimandikan dan disolatkan, jenazah kemudian langsung dibawa ke tempat pemakaman, lalu disemayamkan atau dikubur di liang lahat yang telah disediakan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab diterimanya dan tidak diterimanya ahli waris. Yang pertama, diterimanya ahli waris, yakni hubungan perkawinan. Bila seseorang menikah dan salah satu dari keduanya meninggal, maka ia memperoleh sebagian dari harta warisannya sebagai salah satu bentuk warisan dari pewaris. Dan anak dari seseorang yang menikah dengan janda ataupun duda, maka anak tersebut juga berhak memiliki hak harta waris atas orang tuanya. Yang kedua yakni hubungan nasab, yakni hubungan darah. Bisa diartikan bahwa seperti ayah, kakek ke atas, atau anak, cucu ke bawah, ataupun salah satu saudara, baik itu saudara laki-laki kandung, yakni saudara laki kandung. Yang ketiga ini memerdekakan budak atau walak. Singkatnya, jika seorang tuan memerdekakan budak, maka beliau memiliki hak atas harta yang akan diwariskan oleh budak tersebut. Yang keempat ini seagama, yakni harus sama-sama muslim ataupun sama-sama Nasrani. Yang dari Islam ya harus sama-sama Islam. Selanjutnya ini sebab tidak diterimanya ahli waris. Yang pertama membunuh. Artinya seseorang ahli waris jika membunuh seorang pewarisnya, maka dia itu batal atau tidak bisa menerima harta warisan dari seorang pewaris tersebut. Kedua ini perbedaan agama, yakni contohnya semisal pewaris memiliki agama Islam dan sedangkan ahli warisnya memiliki agama Nasrani, maka ahli waris itu batal atau tidak bisa menerima harta warisannya. Ketiga, murtad. Jika salah satu dari ahli waris murtad atau pindah agama, maka ia tidak mempunyai bagian dari harta sang pewaris. Keempat, ini perbudakan atau budak. Seseorang budak itu tidak bisa menerima ataupun bisa menjadi pewaris ataupun ahli waris sebelum ia merdeka. Maka itu dikarenakan sifat dari ahli budak atau budak itu sendiri, yakni adalah harta warisan atau harta. Budak itu adalah harta dari tuannya, maka ia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Selanjutnya ada bagian-bagian yang menerima harta warisan.
ahli waris yakni ada dua macam, yakni ashabul furud atau seseorang yang menerima bagian, dan asobah menerima bagian sisa. Dari ashabul furud pihak laki-laki ada 15, mulai dari anak laki-laki, cucu, ke bawah kakek, dari bapak ke atas bapak, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Dari pihak perempuan ada 10, dari ibu, saudara perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Asobah, selanjutnya adalah asobah. Asobah adalah merupakan penerima bagian sisa setelah semua harta yang dibagi mereka didapatkan. Jika ia dapat sisa maka ia akan mendapat, dan jika tidak, dia tidak akan dapat. Dan bagiannya itu tidak tertentu, tidak ditentukan, entah itu bagian banyak atau tidaknya. Sedangkan untuk pembagiannya yakni seperti ini. Bagian-bagian ahli waris menurut Islam: 1/2 atau setengah yakni dimiliki oleh anak perempuan tunggal, cucu perempuan, suami, jika tidak punya anak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Untuk bagian 1/3 dia dimiliki oleh ibu dan 2 orang saudara laki-laki. 1/4 yakni suami jika tidak ada anak, istri jika tidak ada anak, dan cucu perempuan. 1/6 yakni untuk ayah jika ada anak, ibu jika ada anak, kakek jika tidak ada anak, nenek jika tidak ada anak, saudara perempuan atau laki-laki seibu, cucu perempuan anak laki-laki kandung, seorang saudara seayah kandung atau seorang saudara ayah atau lebih. 1/8 yakni dimiliki oleh bagian dari ibu atau istri jika tidak ada anak. 2/3 yakni bagian dari 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, dan 2 saudara seayah atau lebih. 6 untuk ibu dari Ibu Parni kita kalikan dengan harta warisan yang beliau miliki yakni 150 juta. Maka untuk suami Ibu Parni diperoleh harta warisan sebesar 75 juta. Dan untuk ibu dari Ibu Parni yakni dikalikan 150 juta, maka diperoleh harta warisan sebesar 50 juta. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.